Assalamualaikum, halo, nama saya Reni Wulandari. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada anak tunagrita yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Heldanita MPD. Video kali ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 saya pada mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita memasuki apa saja medianya, maka kita akan mengetahui apa itu anak tunagrita. Anak tunagrita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual atau IQ dan memiliki keterampilan yang penyesuaiannya di bawah rata-rata pada anak seusianya. Anak tunagrita ini bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang mempunyai kelainan karena penyimpangan, baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sikap, maupun perilaku secara signifikan. Anak tunagrita ini merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seseorang anak yang mengalami hambatan sehingga dia tidak mencapai tahap perkembangannya secara optimal. Media pembelajaran anak tunagrita, saya memakai 3 media. Yang pertama, gambar keluargaku, ayah dan ibu. Yang kedua, papan peralatan makanan seperti sendok, garpu, piring, dan juga gelas. Yang ketiga yaitu mozaik peralatan makanan seperti piring. Peralatan yang digunakan pada 3 media tersebut ada 5 peralatan dan bahan. Yang pertama lem, yang kedua gunting, yang ketiga gambar yang telah dicetak, yang keempat biji jagung, dan yang kelima biji kacang hijau. Memasuki media yang pertama yaitu gambar keluargaku, ayah dan ibu. Bahannya cukup 3 saja. Yang pertama gunting, yang kedua lem, dan yang ketiga gambar yang telah dicetak. Mari kita simak video berikut ini yang sudah saya paparkan. Jangan di skip ya. Halo, untuk media yang pertama yaitu gambar keluargaku yang terdiri dari ayah dan ibu. Peralatannya cukup mudah. Kita hanya menggunakan 3 alat dan bahan. Yang pertama lem kambing atau bebas ya, lemnya mau lem apa aja yang penting ngelem. Yang kedua kita menggunakan gunting. Dan yang terakhir yaitu menggunakan gambar yang telah dicetak sesuai dengan medianya, yaitu gambar ayah dan ibu. Cara prosedur penggunaannya yaitu yang pertama, guru membuka media tersebut. Jadi contohnya begini, guru membuka media tersebut. Nah ini medianya, media keluargaku yang terdiri dari ayah dan ibu. Yang kedua, guru memperlihatkan kepada siswa serta menjelaskan bagaimana ayah dan mana ibu. Contohnya, ini gambar ayah dan ibu. Yang ini gambar ayah. Jadi ayah itu gambarnya begini ya. Nih, ini ayah. Dan yang ini adalah ibu. Di sini ibunya memakai hijab ya karena muslim. Dan prosedur penggunaan yang ketiga yaitu siswa dibimbing oleh guru untuk menempel sesuai dengan gambarnya. Seperti misalnya guru menyuruh anak murid untuk menempel gambar ibu. Seperti ini contohnya, disimak ya. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin kalian menempel gambar ibu. Mari kita tempel bersama gambar ibu. Ini gambar ibu di kertas yang HVS 1 dan ini ada potongan gambar ibu. Nih, jadi yang kita lem hanya yang ini. Ini kita kasih lem secukupnya, jangan berlebihan ya.
Nah, selesai kita lem, maka kita tempel ke gambar yang tadi, gambar yang sama. Ini adalah gambar ibu. Jadi cara menempelnya begini ya, disesuaikan sama gambarnya biar benar. Nah, gambarnya sudah sesuai. Jadi kita sudah menempel gambar ibu. Jadi kan cantik kan? Jadi menurut saya hanya 3 itu prosedur penggunaannya untuk media yang pertama, yaitu gambar keluargaku yang terdiri dari ayah dan. Untuk memasuki media yang kedua, yaitu papan peralatan makanan. Bahannya ada gunting, ada lem, ada gambar yang telah dicetak seperti sendok, garpu, piring, dan juga gelas. Dan yang terakhir kertas HPS atau papan tulis. Papan tulisnya ukuran sedang aja ya, supaya lebih mudah. Untuk melihat bagaimana sih prosedur penggunaannya, mari kita simak video berikut ini. Untuk memasuki media yang selanjutnya, media yang kedua, yaitu peralatan makanan. Peralatan makanan ini yang terdiri dari sendok, sendok garpu, piring, dan juga gelas. Alat dan bahan yang dibutuhkan simple, hanya membutuhkan 3. Yang pertama lem. Lemnya bebas ya, mau lem apa saja. Di sini saya menggunakan lem kambing. Dan yang kedua yaitu gunting. Dan yang terakhir yaitu gambar yang telah dicetak seperti gelas, piring, dan lain-lain. Prosedur penggunaannya yaitu yang pertama, guru memperlihatkan papan peralatan makanan kepada anak murid atau kepada siswa. Jadi di sini saya menggunakan papan tulis ya untuk peralatan makanannya. Nih, ini peralatan makanan yang terdiri dari sendok garpu, sendok, gelas, dan juga piring. Caranya yaitu begini contohnya. Baiklah anak-anak, di sini ibu mempunyai peralatan makanan yang terdiri dari sendok garpu, sendok, gelas, dan juga piring. Prosedur yang kedua yaitu guru membimbing anak murid untuk menyebutkan apa saja benda yang ada di peralatan makanan. Contohnya, nah untuk itu kalian pasti belum tahu apa saja benda yang ada di peralatan makanan yang ibu punya. Mari kita bersama-sama mengikuti ibu menyebutkan gambar yang telah ada di papan makanan. Gambar yang pertama yaitu sendok garpu. Ayo bersama-sama mengucap sendok garpu. Iya benar. Gambar yang kedua adalah sendok. Mari bersama-sama mengucapnya. Iya benar, yang ketiga adalah gelas. Ayo bilang gambar gelas. Benar, yang keempat adalah piring. Oke, anak ibu sudah pandai semua ya. Prosedur penggunaan selanjutnya adalah guru membimbing murid untuk menghitung berapa jumlah benda yang ada di papan peralatan makanan tersebut. Contohnya, kita sudah mengetahui apa saja benda yang ada di peralatan makanannya, nak. Sekarang kita harus menghitung berapa jumlah yang ada. Ayo ikutin ibu bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi benda yang ada di peralatan makanan ini berjumlah 14 yang terdiri dari piring, gelas, sendok, dan juga garpu. Selanjutnya, prosedur yang terakhir yaitu guru membimbing anak murid untuk menempel salah satu benda yang sesuai di peralatan makanan. Contohnya, sekarang ibu ingin satu orang maju untuk menempel gambar piring. Ayo,
mana gambar piring? Jadi, guru mempersiapkan gambar piring. Ini gambar piring. Lalu kemudian guru menyuruh anak murid untuk menempelnya. Langkah yang pertama, kasihkan lem pada gambar tersebut. Langkah yang kedua, cocokkan gambar tersebut dengan gambar yang ada di papan peralatan makanan. Ini piring. Ayo, mana yang gambar piring? Oke, kita taruh di sini ya. Dah. Ya benar, ini adalah gambar piring. Yang kedua, Ibu ingin gambar gelas. Nah, ini gambar gelas yang sudah saya cetak. Jadi, guru membimbingnya lagi untuk anak murid menempel gambar gelas tersebut. Langkah yang pertama, kita kasihkan lem pada gambar tersebut agar gambarnya dapat ditempel. Selanjutnya, guru memberitahu ini adalah gelas. Dan kemudian, manakah yang gambar gelas pada papan peralatan? Iya, benar. Ini adalah gambar gelas. Jadi kita tempel di sini. Nah, begitu saja media yang kedua, yaitu media papan peralatan makanan yang terdiri dari sendok garpu, sendok, piring, dan juga gelas dan juga piring. Nah, media yang terakhir yaitu media yang ketiga, mozaik peralatan makanan, yaitu piring. Bahannya gunting, lem, gambar yang telah dicetak atau gambar piring, biji jagung, dan juga biji kacang hijau. Media yang terakhir ini media yang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Akan tapi membuat kita supaya kita menjadi kreatif dan melatih kesabaran kita juga. Untuk melihat bagaimana prosedur penggunaannya atau cara membuatnya, mari kita simak video berikut ini agar lebih paham dan lebih jelas. Selanjutnya, media yang terakhir yaitu media yang ketiga. Di sini saya menggunakan media mozaik peralatan makanan yaitu piring. Ini gambar piring yang sudah saya cetak. Jadi bentuk piring itu begini. Bulat. Nih, ini adalah bentuk piring. Peralatannya cukup mudah. Peralatan dan bahannya cukup mudah, yaitu yang pertama lem. Ini ada lem kambing. Bebas ya mau milih lem yang kayak mana saja, yang penting dia lem. Yang kedua yaitu gunting. Yang ketiga yaitu biji kacang hijau. Ini biji kacang hijau. Yang keempat adalah biji jagung. Ini adalah biji jagung ya. Nih, ini biji jagung. Dan yang terakhir adalah gambar yang telah dicetak, yaitu piring. Dan ini gambarnya. Prosedur penggunaannya yaitu yang pertama, guru membimbing anak murid untuk menyebutkan benda ini. Seperti contoh. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki media yang terakhir, yaitu mozaik peralatan makanan atau piring. Jadi ini gambar piring. Gambar piring bentuknya seperti ini ya, dia bulat. Nih, ini gambar piring. Cara yang kedua, prosedur penggunaan yang kedua yaitu guru membimbing anak murid untuk menempel biji kacang hijau, biji jagung ke gambar tersebut. Seperti ini contohnya. Kita persiapkan dulu bahannya. Ini gambar piring. Lalu kita buka lemnya. Setelah kita buka, kita rekatkan lem ini, kita taruh lem ini pada gambar ini secara perlahan ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita bebas mau milih yang kacang hijau dulu atau jagung terlebih dahulu.
Saya di sini memakai yang jagung. Kita ambil jagungnya satu-satu. Lalu kita susun dengan rapi sampai siap. Kita lakukan sampai rapi ya. Pertama kita lakukan kayak gini dulu supaya dia rapi dan tersusun dengan baik. Diangkat pelan-pelan ya, nanti jatuh. Nah, ini kayak gini, ini belum selesai. Jadi kita lanjutkan lagi di tengahnya untuk menempel jagung lagi. Lakukan dengan baik. Nah, ini sudah jadi yang jagung. Selanjutnya kita menempelkan lagi yang kacang hijau. Lakukan seperti tadi ya. Nih kacang hijau. Lakukan dengan rapi agar hasilnya bagus. Lakukan hingga selesai ya. Jadi kita lakukan dengan selesai ya. Hal kayak gini membutuhkan hal yang sangat butuh waktu yang sabar karena ini agak rumit. Oke, sekarang sudah jadi. Kita angkat pelan-pelan ya, karena nanti kalau nggak diangkat pelan-pelan dia akan rusak karena ini belum kering. Nih, ini adalah mozaik piring. Tara, bagus kan? Ini yang kuning adalah jagung dan yang hijau adalah kacang hijau. Agar lebih ingin kering lagi, maka dijemur. Maka dia akan kering dan hasilnya lebih bagus. Tapi ini tidak saya jemur ya. Nah, oke. Itulah tadi 3 media yang saya gunakan untuk pembelajaran anak tunagrita. Yang pertama, kita ulang lagi ya. Yang pertama ada media gambar keluargaku yang terdiri dari ibu dan ayah. Media yang kedua adalah papan peralatan makanan. Dan ini dia papan peralatan makanannya. Selanjutnya, media yang terakhir yaitu mozaik peralatan makanan piring. Seperti ini. Tada! Pada media pembelajaran pada anak tunagrita, saya hanya memakai 3 media yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Buat perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.